Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, Tuhan memberikan kita sebuah komunitas atau gereja yang saudara tahu bahwa kita serius menekankan 3 hal. Yang pertama itu kesucian hidup. Saudara, jangan coba-coba hidup di dalam dosa. Bukan hanya di bumi ini saudara akan celaka. Tidak terberkati, kalaupun Anda kaya akan banyak masalah. Tapi kalaupun saudara pas-pasan tidak mungkin dipermalukan. Dan saudara bisa dipercayai Tuhan untuk menerima berkat yang limpah. Kesucian. Kesucian hidup membuat Bapak Ibu akan dijagai khusus. Dijagai istimewa. Kalau saudara melihat orang-orang yang saudara kasihi, apakah itu pasangan hidup, anak atau cucu. Waktu saya khotbah di sini belum punya cucu dulu, sekarang sudah punya. Kita bisa melindungi orang yang kita kasihi dengan kesucian. Kita bukan mau barter, tukar menukar sesuatu, tidak. Tetapi kesucian hidup menunjukkan yang kita menghormati Allah. Kesucian hidup menunjukkan bahwa kita mencintai Dia. Dan Tuhan itu pribadi yang hidup. Tuhan tahu, Tuhan merasa apakah kita menghormati Dia atau tidak. Tuhan tahu, Tuhan merasa apakah kita mencintai Dia atau tidak. Dan kalau Tuhan merasa dicintai oleh seseorang dan dihormati oleh seseorang, betapa istimewanya orang itu di hadapan Allah. Amin. Mungkin ada yang ragu-ragu dan berkata, apa hubungan kesucian dengan berkat? Kesehatan, pemeliharaan, bisnis yang diberkati, anak cucu yang terlindungi. Apa hubungannya? Saudara jangan lupa bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memelihara kehidupan ini. 1 detik Allah meninggalkan dunia, jagat raya keos, hancur saudara. Allah hadir. Allah yang membuat tatanan, mengapa benda kalau bergeser dari tempatnya jatuh ke pusat bumi, namanya hukum gravitasi. Mengapa planet-planet tidak bertabrakan? Mengapa oksigen bisa terus melimpah? Ingat waktu COVID. Kehabisan oksigen, dead, tewas. Cari oksigen susah. Berapapun orang bisa beli loh. Tapi harus punya tabung dan ada stoknya. Kalau tidak, enggak bisa. Berapa banyak orang yang mati karena tidak punya oksigen. Kita bisa menghirup dengan bebas, limpah, karena ada Allah yang hidup. Allah yang memelihara kehidupan ini. Jadi kalau sampai Tuhan mengistimewakan seseorang dengan sangat cerdas, Allah akan membuat orang itu terpelihara sempurna. Beberapa waktu ini saya makan di satu restoran, tetapi restoran yang kanan kirinya pohon. Lalu ada rumah tua yang kayaknya mau roboh di sampingnya. Saya datang, saya lihat.
berasalah angker tempat ini. Angker. Pasti ada kuasa gelapnya ini. Lalu sebelum masuk saya ketemu pegawainya. Saya nanya, ada yang tidurin nggak tempat ini? Oh saya Pak. Oh kamu. Ada penampakan nggak? Oh iya Pak. Itu ada perempuan suka berdiri di situ. Oh gitu. Nanti dia jalan. Oh. Nah pada waktu pertama ditempatin, wah itu Pak rame Pak kalau malam seperti orang lewat-lewat kayak rame gitu. Oh. Saya itu aja, oh lalu masuk. Orang bisa lihat setan. Setan memang ada, di sini juga nggak kelihatan tapi bisa ada. Nah Tuhan kan lebih ada. Amin. Tuhan itu lebih ada. Jadi pada waktu habis ngomong, lalu ada di dalam hati saya suara, tuh setan aja ada. Setan aja ada. Allah lebih ada. Amin. Dan kita bisa mempercayai dia. Tetapi kita tidak bisa memiliki hubungan dengan Allah secara baik, harmoni, kalau kita tidak hidup benar. Allah benci dosa, saudara. Dosa itu bukan hanya membunuh, berzina, mencuri. Setiap kata yang kita ucapkan, jangan melukai orang. Harus jujur, tidak melukai orang. Setiap kata kalimat yang kita lempar dalam SMS, gadget kita, handphone kita, iPod kita, iPad kita, jangan melukai orang. Jangan mencuri, jujur saudaraku. Kalau kita hutang tidak bisa bayar, sampaikan saya belum bisa bayar. Tapi kalau sudah bisa, jangan berkata, dia udah lupa. Oh dia lupa, Tuhan gak lupa, goblok. Kasih. Kembalikan, amin. Tuhan tahu ini orang jujur. Jangan sengaja tidak bayar. Dia tidak ada tanda terima apa-apa, nuntut pakai cara apa. Jangan main-main, ada hakim di atas. Amin. Jangan menindas orang lemah. Dia lemah, dia tidak berdaya. Biar gua habisin. Kamu menghabisi orang lemah, Allah akan bertindak. Maka firman Tuhan katakan, takut akan Allah itu permulaan hikmat. Orang jadi cerdas, orang bisa bijaksana. Takut akan Allah. Selalu melihat yang tidak kelihatan, bukan hantu, Tuhan. Kalau hantu ada, Tuhan lebih ada. Amin. Jadi kesucian hidup kita, ya saudaraku, ya kita jagai diri kita, jangan berbuat salah. Nanti saya akan terus khotbah ya kepada saudara, jangan terikat dengan dunia ini, ya. Kita jadi istimewa di mata Allah, Bapak Ibu, amin. Istimewa. Dan kalau kita menjadi istimewa di mata Tuhan, lihat, buktikan. Saudara tidak akan dipermalukan walaupun sepertinya terus berjalan di tebing, gak akan jatuh. Sepertinya udah mau hancur-hancur, tidak pernah hancur. Nah sering Tuhan bawa kita ke keadaan seperti itu. Aduh Tuhan, ngai. Artinya mati. Tapi gak mati juga. Karena Tuhan genggam kita. Amin. Aduh kita akan bisa lihat, bisa ya. Bisa dilewati. Bisa. Makanya saya sering mengajarkan saudara kalimat, bisa dilewati. Apa kabar Bu? Bisa dilewati. Luar biasa dong, justru bisa dilewati itu luar biasa. Jangan bilang luar biasa nggak bisa dilewati, sinyi. Amin saudara.
Makan susah, tapi masih bisa makan juga. Usaha seret, mati, enggak hidup, enggak, tapi bisa dilewati juga. Lewat, amin. Dan bagusnya setelah kita enggak bisa melewati apapun, artinya mati beneran. Kita di surga. Nah, cuman begitu aja hidup ini. Kesucian. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi mulai hari ini saudara harus belajar dari menit ke menit. Jangan nunggu 1 hari baru menghadap Tuhan. Tuhan ampuni dosaku. Semua. Tuhan tanya, yang mana? Borongan. Loh kok kayak kontraktor? Yang mana? Ya pokoknya semualah Tuhan. Tidak bisa. Jadi dari menit ke menit, itu saya pelajari saudara. Sejak saya sakit COVID itu, waduh berkatnya luar biasa. 15 hari loh, sendirian di kamar ngelihat atas cuman langit. Bener sendirian saudara. Siang malam saya sendirian di situ. Mana suster-suster sibuk sendiri karena puncak-puncaknya bulan Juli pertengahan. Banyak yang gak bisa masuk. Pertama saja saya digabung dengan orang tua. Udah telanjang begini. Buang air di tempat, apa di tempat. Pak, buang pup itu di tempat, prat. Saya lagi makan di sampingnya. Ditutup korden saja kan, korden doang nutupnya. Dia bilang, suster, ya sebentar, suster. Orang tua umur 70-an. Sebentar ya Pak, suster. Pup, kret, waduh. Sempat 5 hari di situ, lalu yang lain saya ada kamar sendiri. Waduh saudara, ada pengalaman-pengalaman hebat itu saudara. Di mana saya pernah dibawa ke suasana gelap. Nggak ada lampu, nggak ada apa. Apa ini? Siapa yang bisa menyalakan lampu? Gelap. Wah mengerikan saudara. Rasanya tuh kita ditekan oleh satu tekanan dada kita ini. Semua gelap. Lalu ketika mulai terbuka, waduh saya baru rasa di neraka itu begitu loh. Mulai periksa diri, ada salah apa aku. Lagi pula Pak Bu, bisa-bisanya ya selama sakit itu muncul terus di mimpi lah dimuncul. Orang-orang yang pernah meninggal. Ya orang tua, ya siapa, kayak muncul gitu. Waduh. Untung hari ini saya masih di sini. Kalau tidak, almarhum. Nah, kesucian hidup saya mulai mengerti. Ternyata harus dari menit ke menit. Dari segala hal. Dan saya menemukan satu hal Bapak Ibu, yang paling membuat kita salah itu apa? Perkataan. Mulut kita ini paling banyak bikin salah. Yang kedua pikiran, ya ini sama udah. Kita periksa waktu mau ngomong apa, jaga. Mau mikir apa, jaga. Saudara enggak usah ngomong, lihat orang lalu berkata, anjing dia, udah dosa loh. Baru berkata kurang ngajar itu orang, udah salah, diam. Kita latih hidup dan diri kita untuk hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Di situ saudara baru bisa mengalami Allah itu ada. Allah itu hidup,
Allah itu nyata, bukan cerita dongeng fantasi yang ditulis, dikhotbahkan, didiskusikan, atau sekedar diseminarkan. Allah itu hidup. Yang ini nggak bisa diajarkan ke orang. Nggak bisa. Karena dirasa. Katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena dirasa Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu juga banyak masalah, saya juga punya masalah. Tetapi kalau kita merasakan kehadiran Allah, kita jadi kuat. Amin. Tapi kalau kita tidak merasakan kehadiran Allah, walaupun kita mendengar orang berkata, kuat Pak, kuat Bu, jangan takut, Tuhan beserta, tetap takut. Jangankan saudara, saya yang khotbah saja masih takut. Waktu itu. Oh jangan takut Tuhan beserta kita, saudaraku sekalian. Tapi kita juga takut. Karena tidak merasakan kehadiran Tuhan. Semua teori. Sekarang kita harus benar-benar mengalami Allah itu hidup. Jadi waktu saya sakit itu, tiap hari kerjaan saya cuma apa? Meditasi, menyembah. Nah, di iPad ini kan ada kayak gitar, treng, 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 G, treng, 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 C. Jadi cuma ini, treng, treng, haleluya, 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 treng, 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 jadi G, nada dasar G, C, D, begitu. Tiap hari, berjam-jam. Itulah yang saya sebut sebagai pengasingan. Hidup saya diubah, saudara. Dan Bapak Ibu kalau melihat saya khotbah atau berdoa pasti berbeda, betul. Sebab berubah, bertobat. Kita harus terus bertobat, amin. Enggak boleh berhenti lalu merasa sudah baik, enggak Pak. Kita harus terus mengalami proses perubahan. Treng, 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 saya menyembah Tuhan. Memang kadang-kadang harus kepepet dulu baru orang itu mepet Tuhan. Nah tapi saudara nggak usah sampai dibuat kepepet begitulah. Biar saya saja yang dibuat kepepet jadi kelinci percobaan. Saudara percaya bahwa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengalami Tuhan itu luar biasa. Amin. Harus mengalami Tuhan dan itu bisa dirasa, saudaraku. Orang bisa khotbah hebat, tulis buku banyak, seminar, bisa adu argumentasi berdebat tentang Tuhan. Itu bisa dipelajari dengan mudah di sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Tetapi mengalami Tuhan itu harus dari menit ke menit. Ketika kita menjaga pikiran kita bersih, mulut kita bersih. Seakan-akan seperti nggak ada kerjaan lain loh. Ini yang utama. Memiliki Tuhan itu memiliki segalanya. Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kehidupan. Jadi dari dulu kita bilang kesucian, kesucian, kesucian. Tapi kita belum benar-benar bersih, saudaraku. Turun dari mimbar, kita lihat orang yang menyakiti kita, kita masih berpikir begini, kurang ngajar tuh orang, awas celaka kamu. Tapi setelah kita menjaga pikiran, menjaga hati, mau membenci juga sudah susah. Kita disakiti, kita bilang ya sudah, enggak apa-apa. Apa yang dilakukan dia membuat saya lebih bertumbuh. Ya udah, enggak masalah. Pasti tidak membalas. Pasti saudara kan ada yang musuhin saudara kan. Belajar untuk menghayati kehadiran Allah. Yaitu dengan bergumul melawan diri kita sendiri.
Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Sebab setiap kesalahan itu bau busuk. Bau busuk. Allah tidak bisa berjalan dengan orang yang bau busuk. Dulu ya, saya pernah cerita di sini. Saya pernah, waktu Stephen anak saya masih kecil, saya ada pembantu, ya, ada asisten rumah tangga. Bau badannya dahsyat. Nggak tahu dia gen apa itu. Itu jarak 2-3 meter, wus gitu, wus. Kalau masuk mobil, seluruh mobil bau. Wewangian mobil tewas. Ini benar, saudara. Wah, ini mah dahsyat ini. Akhirnya memang dia menikah juga, punya anak. Yang kepikir waktu dia menikah, itu laki-laki hebat. Wah, itu laki-laki hebat loh. Bagaimana dia bisa bertahan menghadapi pencobaan yang begitu besar? Saya kira hidung semua orang ya mirip lah, yang namanya busuk-busuk, yang wangi-wangi. Yang ini bukan wangi. Waduh, waktu dia menikah, saya kepikir, itu pria hebat sekali ya. Pasti waktu pacaran kan dia juga udah cium-cium baunya. Kok masih mau? Wah, emang. Apa dia punya saraf hidung rusak? Tidak jelas. Tapi yang jelas, dia menikah punya anak, beberapa anak. Saudara, Tuhan gak bisa begitu. Apa-apa deh. Apa-apa biar mau. Manusia bisa gitu kan? Gak apa-apa bisa mau. Biar mau gak apa-apa. Yang penting enak. Itu begitu manusia. Tapi Tuhan gak bisa. Tuhan itu berdaulat absolut mutlak. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu no excuse. Makanya di Yesaya pasal 59, waduh Tuhan bicara tegas sekali saudara. Jadi mulai hari ini kita ya jemaat Tuhan GSKI Gajah Mada berubah. Berubah. Jangan macam-macam loh. You gak diberkati lu mampu saja. Susah hidupmu. Di bumi susah, aduh di kekekalan susah. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Selamatkan Tuhan usahaku. Selamatkan Tuhan studi anak-anakku. Selamatkan Tuhan rumah tanggaku. Selamatkan usahaku Tuhan. Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah ini antara kamu dan Allahmu adalah kejahatanmu. Dan yang membuat dia Allah seakan-akan tidak ada, menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini saudaraku. Jadi ini kabar baik untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa hubungannya? Rezeki lancar, anak terlindungi, Allah beri kesehatan dengan kesucian. Loh iyalah dia adalah tuan rumah jagat raya ini. Tuan rumah kehidupan, penguasa alam semesta. Baikan dengan dia. Apapun yang terjadi tetap terlindungi oleh Tuhan. Beri tepuk tangan. Serius Bapak Ibu mau berubah? Iya.
Sampai nanti mertua, suami, anak akan melihat, Anda different, Anda berubah. Mama saya berbeda sekarang setelah ke GSKI Gajah Mada. Suami saya berubah Pak setelah ke GSKI Gajah Mada. Ya memang tidak semua saya yang khotbah, tapi semua hamba Tuhan ini, hamba Tuhan yang dipercayai, kalau tidak diizinkan di mimbar ini. Jadi saudara tetaplah datang, karena saya pasti datang. Kalau saya tidak datang berarti pendeta lain, Anda hadirlah, setia. Jangan Pak Eras kemana aku ikut, loh ikut Yesus bukan ikut Erastus. Pak Eras kemana aku ikut, ke ujung langit aku ikut, emang suamimu? Ikutlah Yesus, amin. Nah kalau kita ditaruh Tuhan di sekitar Gajah Mada, kota dan sekitarnya, datanglah ke tempat ini. Tadi saya tanya, liftnya udah bagus belum? Ya, dikontrol terus Pak, pokoknya baik gitu ya. Ya, aman. Nanti saya akan minta lagi tolong lebih aman Pak Theo. Ya, jangan sampai ada apa-apa. Enggak, Allah jagain. Amin. Tenang. Jangan hanya amin-amin loh. Kita serius seperti ibu-ibu merajut. Amin. Apa namanya? Merajut. Apa? Kristik apa? Sulam, betul. Yang gambar itu loh. Ada gambar itu apa namanya? Kristik apa? Itu ya, yang nyulam. Kesucian itu disulam, Pak. Dari hal-hal kecil. Lakukan, nanti hal besar tidak akan Anda lakukan. Artinya kesalahan besar tidak akan Anda lakukan. Kalau kesalahan kecil saudara perhatikan. Belajar. Dari menit ke menit, dari jam ke jam. Ini berita baik. Oh ternyata jalan keluar dari masalah-masalah hidup saya itu ini toh. Baru Anda tahu. Saudara percaya firman Tuhan? Oke, pertama. Dulu, saya tanya dulu. Anda percaya saya? Ya kalau enggak, Anda enggak datang toh. Betul enggak? Saya juga tidak mau dipercayai karena saya. Saya dipercayai karena firman yang saya beritakan. Amin. Firman yang saya beritakan ini benar. Dan saya manusia seperti saudara dengan pergumulan-pergumulan hidup. Dan saya sudah membuktikan. Saya pribadi membuktikan. Dan saya juga melihat orang-orang lain yang hidup. Yang berjalan dengan Tuhan. Tidak dipermalukan. Saudaraku, ketika saudara mulai melangkah hidup suci, Anda melihat seakan-akan keadaan tidak berubah. Keadaan sama. Seolah-olah Allah tidak memberi penghargaan. Seakan-akan Allah tidak melihat. Lalu saudara berpikir, percuma. Setan akan berbisik, percuma. Lihat orang lain. Tidak hidup suci juga baik-baik. Saudara jangan menjadi lemah. Karena Tuhan mengendaki kesucian yang permanen. Jadi memang ada saat di mana Anda seakan-akan sudah hidup suci. Tetapi itu situasional, artinya tergantung oleh situasi. Di situasi tertentu saudara tidak berbuat salah, tapi di situasi yang lain Anda masih bisa berbuat salah. Dan Tuhan mengajar kita untuk memiliki kesucian yang permanen. Kesucian bukan hanya kita lakukan, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita.
Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ada kalimat indah yang kita patut perhatikan. Ibrani 12. Ada kalimat yang indah. Bapak ya, itu mendidik kita dalam perjalanan hidup supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kalau Bapak di dunia mendidik kita menurut sesuai dengan apa yang menurut mereka baik. Ya pada umumnya orang tua mendidik anak-anak supaya menjadi baik sesuai dengan konsep baik yang dimiliki orang tua. Tetapi Allah mendidik kita supaya kita menjadi baik sesuai dengan standar kebaikan Allah. Itu permanen. Kita bukan hanya tidak berbuat kesalahan, tetapi kesucian itu menjadi bagian kita yang tidak terpisahkan. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi bagaimanapun, tidak berbuat salah. Misalnya orang bisa mengalah ribut dengan orang, karena orang itu lebih kuat. Jadi Anda tidak mau membalas kejahatan demi membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi coba kalau orang itu lemah, yang Anda bisa tindas, mungkin Anda tindas. Anda tidak mencuri karena akan ketahuan, ini kemungkinan ketahuan besar dan masuk penjara, malu. Anda tidak melakukan pencurian itu. Coba kalau pencurian itu tidak akan diketahui orang, tidak akan terbukti, bisa mencuri. Anda tidak berzina karena tidak ada lawan untuk berzina. Lalu Anda juga takut kalau ketahuan nanti sanksi sosialnya berat, malu. Tapi di situasi tertentu Anda bisa salah. Jadi ketika kita mulai merajut kesucian, Tuhan seakan-akan tidak peduli, tidak memberi penghargaan, ya, tidak memperhatikan. Jangan begitu. Allah tetap memperhatikan setiap langkah kita, sekecil apapun langkah itu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Jadi bertekunlah. Jangan berhenti merajut kesucian. Setuju? Nanti jaga perkataanmu. Ingat, dari perkataan kita banyak salah. Sampai saya berdoa begini, Tuhan aku puasa ngomong. Tapi besoknya ngomong terus. Kalau di mimbar boleh. Tapi kalau nggak perlu, jangan ngomong. Ini merusak. Makin banyak bicara, makin banyak salah. Waduh. Jadi saya jatuh bangun juga, saudara, tidak gampang. Kalau tidak perlu, saya tidak akan bicara. Ya, saya tidak mau. Nanti akhirnya akan membuat saya bersalah. Jadi ketika kita mulai menjaga kesucian, mulai hidup suci, kok Tuhan seperti nggak peduli. Jangan kita lemah. Amin. Yang kedua, ketika kita melangkah ya untuk hidup suci, ingat tadi Tuhan seakan-akan tidak peduli. Ya. Ingat tadi saya katakan supaya kesucian kita menjadi permanen. Yang kedua, supaya kesucian kita bertumbuh, yaitu ketika Anda merajut kesucian, justru muncul banyak kesempatan berbuat dosa. Aneh ya? Aneh ya? Kelemahanmu apa? Disitulah Anda akan menjumpai. Misalnya Anda punya kelemahan itu gampang marah. Justru banyak orang bikin gara-gara, betul? Loh kok begitu ya? Saudara mau menjaga kesucian, kalau kelemahan saudara misalnya uang. Loh kok malah banyak kesempatan tidak jujur soal duit, bisa mencuri. Kelemahan saudara seks. Loh kok justru punya kesempatan banyak untuk melakukan kesalahan di sini. Saudara sombong, malah punya kesempatan saudara
angkat-angkat orang. Saudara kelemahannya suka mengasihani diri sendiri. Justru mendapat banyak keadaan di mana saudara jadi melo-melo mengasihani diri sendiri atau memberhalakan perasaan. Nah, di situ Roh Kudus akan pimpin kita, saudaraku. Amin. Loh, aminnya kok pelan? Amin. Saya ulangi, ketika saudara merajut kesucian, aduh kok Tuhan seperti nggak peduli apa-apa ya. Aduh, kok Tuhan seperti nggak perhatikan. Tuhan mau kamu permanen. Kesucianmu tidak situasional, bukan sementara. Kamu bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi supaya kamu memiliki keadaan yang tidak bisa berbuat dosa. Haleluya. Mau saudara? Nah itu supaya saudara kalau masuk surga itu bukan karena Anda tidak berbuat dosa, tapi tidak bisa berbuat dosa. Yang sering saya katakan, not just to do, but to be, menjadi. Itu produk Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Kita nggak mau ribut karena dia lebih kuat, ya percuma. Anda bayar hutang karena dia ngancam mau pakai preman, nah, itu kan juga belum benar. Tetap ku bayar walaupun kamu tidak nuntut. Betul nggak? Tetap ku bayar walaupun kamu lupa. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, ada orang cerita saya dapat berkat Pak, orang kasih duit saya. Orang itu berkata, loh Bapak kan punya ini saham di sini. Loh saya lupa. Tuh. Orang dunia saja nih Pak, bisa baik begitu. Ya saya nggak tahu dia Kristen atau bukan yang ngasih itu. Tapi yang jelas yang terima ini bukan orang Kristen, orang Katolik, cerita-cerita lah. Loh orang dunia juga bisa baik. Jangan kita tidak bayar hutang karena orang tidak bisa nuntut kita. Walaupun nggak ada catatan di atas kertas Pak, nggak ada kwitansi kayak apa, tetap karena kita takut Tuhan. Amin. Jaga perkataan, walaupun orangnya tidak ada di situ, jangan ngomongin orang. Amin. Kalau di meja beberapa orang mulai ngomongin, saya bilang bisa nggak kita stop? Kalau dulu saya nggak mau, saya malah ikut, ayo, hore, tambah rame, dibakar. Apalagi kalau yang diomongin itu hal yang kita seneng. Orang yang nyakitin kita terus diomongin, ayo. Jangan, bisa nggak ngomong. Jangankan orang lain, istri saya sendiri juga, Mam, bisa nggak kita nggak ngomongin ini? Nanti kemesraan kita cepat berlalu. Duh, ini serius. Ketika kita merajut kesucian seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan kita, tetap aja belajar merajut kesucian. Karena Tuhan mau kita permanen, sampai kita nggak bisa ngomongin orang. Kalau nggak penting nggak ngomong. Setuju? Yang kedua, saudaraku, saudara harus tahu, ketika kita merajut kesucian, kesempatan berbuat dosa lebih banyak. Aneh ya, kok bisa gitu? Iya, kenapa? Karena Tuhan mau kita meningkat. Amin? Halo, amin? Kalau saudara hanya berenang di kolam renang, tidak ada ombak, Anda nggak ahli. Harus ada ombak atau gelombang. Makanya berenanglah di laut. Biasanya lautnya tenang nih Pak, kok sekarang bergelombang. Supaya kamu ahli. Kamu tambah cakap berenang. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami itu ternyata meningkatkan kualitas kita. Nggak mungkinlah dari kecil soalnya 4 tambah 4 terus. Waktu umur 5 tahun, 4 tambah 4 berapa nak? Kata guru kepada anak umur 5 tahun. 8 ibu. Sudah umur 30 tahun masih 4 tambah 4 berapa nak? Nggak mungkin. Betul saudara? Soalnya lebih besar. Lebih sulit. Waktu kecil mamanya bilang, tolong nak ambilin buku mama di situ. Ambil. Anak umur 5 tahun ambil buku 2 biji. Nggak mungkin anak umur 5 tahun, Nana tolong digeser motor mama. Mau ketimpa motor.
Tapi ketika sudah umur 20 tahun, nah itu motor papamu itu digeser. Jangan di situ nanti nutupin jalan. Bisa dia geserin. Amin. Nah saudara, kalau diizinkan Tuhan mengalami pencobaan-pencobaan yang lebih berat, jangan saudara marah, jangan berkata, ini gara-gara ke Rehoboth. Kalau sekarang GSKI Gajah Mada, ini gara-gara ke GSKI Gajah Mada. Gara-gara, kenapa? Tambah berat persoalan saya. Memang GSKI Gajah Mada mendatangkan bencana. Loh, mau dinaikin kelasnya kok. Maunya itu soal 4 tambah 4 terus. Umur 5 tahun itu yang 4 tambah 4. Begitu umur 15 tahun, dikasih soal 4 tambah 4. Aduh, jangan gitu dong. Kita udah matematik tingkat tinggi dong. Jangan umur 15 tahun diberi soal sulit malah berkata begini. Jangan sulit dong, kasih soal yang 4 tambah 4. Sakit nih orang. Amin, saudara. Tuhan itu luar biasa di situ. Naikin tingkat saudara. Amin. Yang ketiga. Ketika Anda merajut kesucian, Anda akan mengetahui ada damai sejahtera yang mengalir. Nah, ini nggak bisa diajarkan, Pak, Bu. Nggak ada ilmu untuk bisa membagikan ini. Harus dialami. Ada damai sejahtera. Aduh, nggak bisa diomongin, you harus mengalami. Damai sejahtera yang membuat saudara menjadi kuat menghadapi keadaan-keadaan sulit. Itu luar biasa. Anda jadi kuat, jadi kokoh. Kok bisa ya begini? Alami. Dan yang jelas, Anda itu tiba-tiba nggak takut mati. Ada orang berkata, saya nggak takut mati Pak, saya malah minta Tuhan, saya mau masuk surga deh, cepet-cepet aja yang lama-lama. Ngomong doang, begitu kena penyakit, dokter katakan, ibu tinggal 6 bulan umurnya. Wah, lu tadi katanya mau mati. Tapi ketika Anda bertumbuh dalam kesucian, kok jadi berani mati? Kok mulai menghayati rumahku bukan di bumi, tapi di surga. Damai sejahtera mengalir, Anda jadi kuat. Anda tidak takut mati, Anda menghayati surga rumah Anda. Dan yang luar biasa, jalan hidupmu akan berubah. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Jalan-jalan yang selama ini buntu akan menjadi jalan besar. Masalah-masalahmu memang tidak seketika selesai, tapi diurai. Kalau saudara percaya, saya sebagai gembala senior saudara di sini. Kalau saudara percaya yang saya sampaikan firman Tuhan, lakukan ini. Ya, jangan marah kalau masalahmu belum selesai, karena seperti yang tadi saya katakan, kesucian harus permanen menjadi bagian hidupmu. Tapi yang jelas, ekonomimu berubah, kesehatanmu berubah, rumah tanggamu berubah. Lihat bukti, orang-orang yang kau kasih di ujung bumi manapun akan dijaga, dipelihara Tuhan luar biasa. Itulah sebabnya yang kita katakan adalah, ku perlu kau Tuhan. Amin.